Halo semuanya, kembali lagi di video yang kayaknya tuh bisa dibilang kejam. Karena di video kali ini tuh aku bakalan kasih lihat ke kamu atau sharing mengenai beberapa buku yang sebenarnya populer, tapi setelah aku baca kayaknya aku kurang suka atau mungkin tidak naruh rating yang tinggi-tinggi banget. Dan video ini dibikin dalam rangka memenuhi salah satu prompt dari Book Buddy yang aku adakan sama Kak Rachel. Dan video ini tuh untuk memenuhi prompt nomor 3 yang kalau nggak salah itu promptnya adalah buku-buku yang dikasih 5 bintang sama teman kita gitu lah ya. Dan kalau kamu penasaran list apa aja nih yang bakalan aku kasih tahu di video ini, langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini yang pertama itu ada Charlie and the Chocolate Factory karyanya Roald. Kalau di Goodreads rating secara keseluruhan atau rating rata-ratanya itu 4,15. Tapi aku cuma kasih rating 3 dari 5 bintang. Alasan utamanya itu adalah karena ini sedikit gimana ya bilangnya ya. Karena ada beberapa bagian tuh yang menurut aku kayak kurang cocok ya dibaca untuk anak-anak. Bahkan aku yang waktu itu membaca ini waktu kelas 10, jadi sekitar tahun 2020 gitu. Itu aja aku merasa kayak aneh dan scene-nya nggak terlalu yang gimana banget gitu. Apalagi dibaca untuk anak-anak gitu kan. Jadi aku merasa kayak ini kok aneh gitu ya. Dan ternyata apa ya? Bukan ternyata sih. I mean apa ya? Kayak ada beberapa bagian yang agak aneh aja menurut aku. Dan kenapa waktu kejadian itu terjadi di buku ini segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya tuh kayak biasa-biasa aja gitu, kayak menormalisasi hal itu. Jadi aku kayak agak kurang nyaman juga baca novel ini, jadi makanya kenapa aku kasih cuma 3 dari 5 bintang. Kemudian itu ada Paper Towns karyanya John Green. Kalau lihat di Goodreads ini rating rata-ratanya 3,75 dan aku kasih 3 bintang. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Memang kalau apa ya, aku lihat-lihat karya John Green yang ini juga cukup populer, tapi ternyata apa ya, aku juga udah sering sih ngebahas kalau novel ini memang endingnya kayak kurang bisa aku mengerti ini maksudnya apa gitu kan. Dan itu tuh memang beneran aku nggak ngerti endingnya itu kenapa, karena apa yang terjadi di depan sama apa yang terjadi di ending tuh kok kayak nggak nyambung, dan apa ya istilahnya tuh kayak kontradiksi, dan aku nggak ngerti ini poinnya apa gitu loh. Dan endingnya tuh kayak bikin kecewa karena ya itu tadi sih, kayak gak ngerti poinnya apa. Jadi makanya aku kayak waktu membaca novel ini, setelah membaca novel ini atau menutup novelnya tuh kayak ini apa sih maksudnya. Jadi makanya aku kasih rating rendahnya tuh karena itu juga. Untuk judul ketiga yaitu adalah Milk and Honey karyanya Rupi Kaur. Ini tuh sebenarnya buku puisi gitu, dan as you know aku memang bukan pecinta puisi banget, kecuali kalau memang menemukan yang mungkin apa ya, relate atau mungkin apa yang dibahas itu cukup menarik. Dan mungkin karena waktu itu aku membacanya juga masih kecil kelas 10. Waktu itu aku membaca apa judul yang ini gitu kan. Tapi tema di dalamnya tuh bener-bener gak relate untuk aku, yang kayaknya bisa aku bilang sih 90% tema yang diangkat dalam judul yang ini tuh memang tentang percintaan gitu. Kayak seingat aku kayak toxic relationship ya, kayak gitu-gitulah ya. Dan aku juga udah pernah baca judul yang satunya itu yang The Sun and Her Flower kalau nggak salah ya. Tapi jujur kalau yang ini agak sedikit gimana gitulah ya. Oh ya, aku belum kasih tahu rating Goodreads rata-ratanya itu 4,02, lumayan tinggi banget. Dan aku tapi cuma kasih 3 bintang ya karena alasan gak relate aja sih. Dan aku jujur pada saat itu memang belum terlalu improve banget bahasa Inggrisnya, jadi aku nggak ngerti sebagian besar apa yang disampaikan di dalam puisi ini. So that's why aku cuma kasih 3 dari 5 bintang untuk yang ini. Kemudian itu ada novel anak-anak kali lah ya, lagi-lagi yaitu adalah Roderick yang Semena-Mena karyanya Jeff Kinney. Ini kalian juga mungkin udah tahu ya kenapa aku kurang sukanya, itu karena apa ya, tokoh ibu di dalam novel ini tuh kayak apaan sih gitu. Dan oh ya, lagi-lagi aku belum kasih tahu Goodreads ratingnya itu adalah 4,15, sementara aku cuma kasih 3 bintang lagi-lagi ya. Oke, kita balik lagi. Di sini yang memang bikin aku nggak suka itu adalah tokoh ibu dari
si tokoh utamanya, aku lupa tokoh utamanya namanya siapa ya. Pokoknya aku nggak terlalu suka sama tokoh ibunya karena memang menurut aku sikapnya agak pilih kasih dan aneh gitu, dan justru bikin ceritanya yang seru jadi malah ya gitu deh. Dan gak apa ya, kayak membuyarkan ekspektasiku terhadap novel ini yang katanya bagus, dan seri ini katanya juga bagus gitu kan, Diary of a Wimpy Kid. Ya bener kan, Wimpy Kid ya. Jadi aku kayak ya gimana gitu lah ya setelah mengetahui kalau judul yang ini tuh kayak gitu. Dan apa ya, mungkin buku-buku yang lain dari seri ini ya bagus, cuman kalau harus berpapasan dengan ibunya si tokoh utama itu aku nggak mau. Jadi ya kayak gitu deh. Oke, ini adalah novel terakhir yang akan aku tunjukkan di video ya ini. Dan ini juga menjadi salah satu judul yang tercetusnya video ini kali lah ya, tercetusnya terbentuknya video ini, yaitu It Ends With Us karyanya Colleen Hoover. Sorry banget nih buat para fansnya Colleen Hoover. Kalau di sini untuk rating dari Goodreads itu 4,40, tertinggi ya dari list-list yang aku sebutkan di sini. Dan aku juga kasih ratingnya agak tinggi dari yang semuanya itu, yaitu 3,8. Kalau yang lain kan cuma 3 bintang biasa, ini ada 0,8-nya gitu. Kenapa di sini aku kurang suka, dan padahal ini kayaknya hype banget gitu kan. Dan mungkin kalian juga udah cukup sering mendengar judul yang ini gitu kan, dan aku aja sering banget denger yang ini. Dan mungkin karena hal itu akhirnya ekspektasiku agak sedikit buyar di tengah jalan, karena meskipun ini alurnya bagus gitu kan, ceritanya bagus, tapi kayak aku nggak terlalu suka dengan adegan itu yang terlalu banyak. Ya mungkin kalau beberapa maksudnya kalau nggak apa ya, pokok kalau nggak yang sampai mengganggu dan menutupi ceritanya tuh nggak apa-apa. Tapi kalau ini tuh bener-bener menutupi hal yang menarik dalam ceritanya, sampai aku lupa ini tadi ngapain ya sebelumnya ini, karena dikit-dikit gini, dikit-dikit gini. Jadi kayak hello, aku ini mau membaca cerita, bukan mau membaca bagian itu. Jadi ya kayak gitu sih, makanya kenapa aku nggak terlalu suka sama novel yang ini meskipun ini hype banget. Oke, itu tadi adalah beberapa judul populer yang ternyata setelah selesai aku baca nggak terlalu aku suka. Aku penasaran juga apa sih menurut kamu judul-judul yang kayaknya menurut orang lain bagus tapi menurut kamu enggak? Bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah.